فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari membaca Athar Ibn Mas'ud dan hadis Mu'adz bin Jabal. Yang terkait Athar Ibn Mas'ud, man arada yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh. Apakah menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau menulis wasiat? Indaki Abdul Hafidz. Tidak, lalu maksudnya bagaimana? Baik. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya ayat yang beliau sebutkan setelahnya, yang beliau tegaskan itu sebagai wasiat Nabi Muhammad SAW yang padanya setempel beliau, adalah dikarenakan wasiat Rasulullah SAW secara umum adalah kitabullah. Adalah apa? Kitabullah. Dan ayat ini betul-betul mencakup tentang perkara-perkara pokok yang beliau serukan, yang diawali dengan peringatan dari kesyirikan, kemudian diakhiri dengan penegasan bahwasanya jalan itu adalah jalan yang lurus yang wajib diikuti dan dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, menunjukkan pentingnya rangkaian ayat di surat Al-An'am ini, ikhwan. Mulai dari ayat 151 sampai ayat yang ke 153. Sekarang kita masuk pada masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala. Fihi masail. Al-ula al-hikmatu min khalqil jinni wal ins. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu apa? Alhamdulillah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Diambil dari mana? Dari ayat yang pertama pada bab ini bunyinya, Taib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam pada liya'budun, makanya disebut dengan lam apa? Indak ya Afif. Taib disebut dengan lamul hikmah. Lam menunjukkan hikmah kenapa Allah ciptakan jin dan manusia. Taib min babit ta'addub, sebagai bentuk adab pada Allah, kita tidak mengatakan lamut ta'lil, tapi apa, kita katakan lamul hikmah. Atsaniyah anna al-ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi.
Masalah yang kedua yang dipetik dari bab ini bahwasanya ibadah yang diinginkan di dalam ayat ini akhwan illa liya'budun, agar mereka beribadahku kepadaku, maksudnya adalah tauhid. Makanya beliau menafsirkan wa makna ya'buduni yuwahhiduni sebagaimana dalam Thalathatul Usul. Makna ya'budun dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah apa? Agar mereka mentauhidkan aku. Nah, dikarenakan permusuhan pada perkara ini. Permusuhan pada perkara ini. Yaitu apa? Kalau hanya sekedar memerintahkan beribadah kepada Allah tanpa ada konsekuensi untuk meninggalkan semua sekutu-sekutu selain Allah, ini tidak akan ada permusuhan. Paham tak? Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu akhwan ketika berdakwah hanya menyeru ayo beribadah kepada Allah begitu saja, tanpa ada pengingkaran terhadap syirik. Dalam artian yang penting kalian ibadah kepada Allah, mau ibadah kepada selain Allah juga tidak apa-apa. Yang penting ada ibadah kepada Allah. Apakah seperti ini? Tidak. Karena yang diinginkan liya'budun adalah mentauhidkan Allah, yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan beserta para pelakunya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, maka pada permasalahan kedua ini pahami dengan baik maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya ibadah yang dimaksud dalam ayat adalah tauhid. Hakikatnya adalah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah dan berlepas diri dari semua sekutu-sekutu selain Allah. Kenapa kita manakan ibadah dalam ayat ini adalah tauhid? Karena khusumah yang terjadi, permusuhan yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dengan orang-orang kufar musyrikin, kemudian di setiap masa antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik adalah pada permasalahan ini. Nah, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari berhala-berhala, tidak mengingkari kesyirikan, maka orang-orang kufar Quraisy akan membiarkan beliau. Akan membiarkan beliau. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia dari kesyirikan, baru mereka Mereka sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah yang banyak itu menjadi satu saja? Ini adalah perkara yang sangat aneh. Nah, ini berarti ibadah yang dimaksud adalah untuk mentauhidkan Allah, bukan sekadar yang penting menunaikan ibadah walaupun juga melakukan kesyirikan. Bukan itu maksudnya. Tapi harus memurnikan ibadah itu untuk Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Ats-tsalitsa anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Ini juga faedah sangat penting dan butuh dipahami dengan pemahaman yang baik. Faedah ketiga, bahwasanya siapa saja yang tidak mendatangkan tauhid ini, lam ya'ti bihi ay lam ya'ti bit tauhid. Hak kembali ke tauhid. Ya, siapa saja yang tidak mendatangkan tauhid ini, maka berarti lam ya'budillah, dia belum dikatakan beribadah pada Allah. Paham? Kenapa? Dia belum mentauhidkan Allah. Berarti ibadah, seandainya ada ibadah pun tidak diterima, ya kan? Tidak diterima. Belum dikatakan beribadah kepada Allah orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Walaupun mungkin dia salatnya ratusan rakaat, kalau melakukan kesyirikan belum dikatakan ibadah pada Allah. Man lam ya'ti bihi lam ya'budillah.
fafihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud. Maka pada permasalahan ini, penjelasan makna firman Allah Subhanahu wa taala wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian wahai orang-orang kufar Quraisy tidaklah beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Kafirun ya ikhwan. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terusnya adab? La a'budu ma ta'budun. Wahai sekalian orang-orang yang kafir, aku tidak akan beribadah kepada zat yang kepada apa-apa yang kalian ibadahi, berhala-berhala yang kalian ibadahi. Juga wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Padahal orang-orang kufar Quraisy dulu, mereka beribadah pada Allah tidak? Beribadah, melakukan haji. Haji mereka, bahkan bulan-bulan haram mereka pun sangat menghormatinya. Taib, haji masih ditegakkan. Cuman mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Karena itulah Allah perintahkan agar Nabi SAW mengatakan secara tegas kepada mereka, walaupun mereka beribadah kepada Allah tapi bercampur dengan kesyirikan, tidak dikatakan kalian beribadah pada Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian itu bukanlah orang-orang yang beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Kenapa? Karena kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini istimbat yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang tidak mewujudkan tauhid belumlah dikatakan beribadah kepada Allah. Walaupun dia melakukan salat, zakat, puasa, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, atau dengan kata lain dia melakukan syirik, hakikatnya dia bukan orang yang beribadah kepada Allah. Paham ini? Poin yang ketiga, Hamzah. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-hikmatu min irsalir rasul. Hikmah dari diutusnya para rasul. Untuk apa itu? Ibadah. Ini kita sambil murajaah dari apa yang telah kita ambil dalam bab ini. Taib, ahsanta, untuk menyeru manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, yaitu apa, Zakaria? Untuk menyeru kepada tauhid. Hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid. Ini diambil dari ayat kedua yang dibawakan dalam bab ini. Bagaimana bunyi ayat kedua? Hendak hindi walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Al-khamisah, yang kelima, anna risalata ammat kulla ummah. Bahwasanya risalah itu mencakup semua umat. Itu maksudnya risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasul itu mencakup semua umat. Baik. Kenapa? Tidaklah ada satu umat pun kecuali diutus kepada mereka rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Berarti apa? Risalah itu mencakup semua umat.
As-sadisah anna dinal anbiya'i wahidun, bahwasanya agama para nabi itu satu. Nah, pada prinsip-prinsip pokoknya satu, walaupun pada perincian syariatnya berbeda-beda, yaitu semuanya menyeru kepada apa? Tauhidullah, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat ini, di mana semua rasul tersebut menyeru an i'budullah wajtanibut taghut. Adapun yang menunjukkan bahwasanya syariat secara terperinci, tata cara dalam ibadah masing-masing umat perinciannya, kemudian dalam aturan-aturan muamalah secara terperincinya pada umat tersebut, itu ada perbedaan. Dalil yang menunjukkan hal ini apa? Hudzaifah. Likullin ja'alna tayyib. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja ay subulan wa sunana. Syariatnya secara terperinci berbeda, tapi agama dan landasan pokoknya sama, yaitu tauhidullah tabaraka wa ta'ala. As-sabi'ah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Ini permasalahan ketujuh, ini permasalahan besar yang banyak manusia salah paham terhadapnya. Kata beliau bahwasanya peribadatan kepada Allah tidaklah bisa terwujud kecuali dengan kufur kepada taghut. Dan telah kita lewati dulu makna taghut, diingat-ingat. Hal ini dipetik dari ayat di surat An-Nahl ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini seruan semua rasul. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, berlepas diri dari semua taghut-taghut yang ada. Tidak akan bisa terwujud ibadah kalau tidak kufur kepada taghut. Dan taghut apa maknanya, Muhammad? Tutup kitabnya, enggak ada buka-buka. Taib. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua yang para hamba melampaui batas padanya, baik itu berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Inilah taghut. Dan gembong dari taghut syaitan. Iblis la'anahullah. Fafihi makna qawlihi ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka pada hal ini terkandung makna perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan tali pegangan yang kokoh, yaitu tauhid, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ya, dua hal ini harus ada. Di sini disebutkan kufur bitaghut. Yang kufur bitaghut kemudian dia juga apa? Mewujudkan keimanan kepada Allah. Itulah ahli tauhid. Seperti makna la ilaha illallah, didahulukan nafi, yaitu dia harus meniadakan semua sesembahan-sembahan selain Allah, kemudian isbat, menetapkan bahwasanya yang hak untuk diibadahi hanya Allah saja. Atsaminah anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah.
bahwasanya taghut itu umum mencakup semua yang diibadahi selain Allah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah taghut. Kenapa? Karena manusia melampaui batas padanya, ya kan? Batasan hamba itu kan tidak boleh diserai peribadatan. At-tasi'ah idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am 'inda salaf. Masalah yang ke-9, agungnya kedudukan 3 ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkam, yaitu yang tidak ada kerancuan padanya, yang sangat jelas dan gamblang pada surat Al-An'am di sisi para salaf, yaitu yang dimaksud dari ayat ke-151 sampai 153. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud tegaskan itu ibarat wasiat Nabi SAW yang beliau setempel. Wa fiha 10 masail, dan pada ayat tersebut ada apa? Ada 10 permasalahan. Taib. Ulaha an-nahyu anisyirki. Dan yang pertama dari 10 masail yang tercakup pada ayat-ayat tersebut adalah larangan dari kesyirikan. Diambil dari mana? Had, tanpa lihat kitab. Syukran. Dari awal ayat. Naam, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Naam. Baik, adapun 10 masail antum bisa hitung, ikhwan. Perhatikan, kita hitung coba. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik pada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, yaitu larangan dari membunuh anak-anak gara-gara kefakiran. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan zina, LGBT dan seterusnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang kelima, larangan dari membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dilarang untuk mendekati harta anak yatim kecuali kalau mau mengarahkannya pada arah yang lebih bagus. Naam. Kemudian yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qist. Perintah untuk berlaku adil dalam menakar dan menimbang. Taib. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Naam, jika kalian berucap berlaku adillah. Perintah untuk berlaku adil dalam kita berucap, dalam kita menetapkan hukum, walaupun terhadap karib kerabat. Jangan sampai seorang condong kepada hawa nafsunya ketika karib kerabatnya salah kemudian dia membelanya. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Perintah untuk apa? Menunaikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, perintah untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Yang ke-10, perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan tidak bercerai-berai. Nah, ini 10 masail yang terkandung pada rangkaian ayat di surat Al-An'am tersebut. Al-Ashirah, masalah yang ke-10,
al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra wa fiha 18 mas'alah bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Taib. Kemudian pada masalah yang ke-10 yaitu ayat-ayat yang muhkam pada surat Al-Isra yang padanya ada terkandung 18 permasalahan. Allah Subhanahu wa taala awali dengan firman-Nya la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan kalian jadikan bersama Allah ilah-ilah yang lain. Jangan engkau jadikan bersama dengan Allah sesembahan yang lain sehingga engkau menjadi tercela dan hina. Kemudian baru wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan seterusnya. Kemudian diakhiri setelah rangkaian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ikhwan di surat Al-Isra tersebut pada ayat yang ke-39 Allah katakan wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Jangan kalian jadikan bersama Allah ilah yang lain sehingga engkau dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan malum, dalam keadaan dicelah, karena sudah diterangkan kok masih masih membangkang. Tidak ada saat itu untuk memberikan rasa kasihan karena sudah tegak hujjah. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka maluman madhura. Madhmuman matrudan mub'idan an rahmatillah atau mub'adan an rahmatillah, tercela, terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat-ayat muhkamat yang dimaksud oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab akhwan dimulai dari ayat 22 sampai 39. Diawali dengan apa? Larangan menyekutukan Allah, juga diakhiri kembali dengan larangan menyekutukan Allah. Wa nabbahana Allah subhanahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan tanbih kepada kita semua tentang agungnya perkara-perkara yang terkandung di dalam ayat ini dengan firman-Nya di ayat yang ke-39, dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan itu adalah termasuk di antara apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu wahai Nabi berupa al-hikmah. Menunjukkan agungnya perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dan diawali dari perkara-perkara tersebut dengan perkara apa? Pada rangkaian ayat itu diawali dengan perkara apa? Indak ya Hamzah. Diawali dengan tauhid. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini awalnya adalah dengan apa? Perintah untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, ayatu suratin Nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Yang ke-11 terkait dengan ayat pada surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat hak-hak yang 10. Ayat tentang hak-hak yang 10.
Taib. Maka bagus kalau antum lengkapkan ikhwan ketika menghafal pada ayat ini, yaitu ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, di surat An-Nisa. Nah, maka perhatikan disebut dengan ayat tentang hak-hak yang 10. Kenapa? Terkandung padanya 10 hak. Taib. Yang diawali dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bada'ah Allah taala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak siapa? Diawali dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kemudian hak kedua orang tua, kita diperintahkan berbuat baik. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua karena disebutkan setelah kewajiban kita memenuhi hak Allah. Kemudian wabidil kurba, hak karib kerabat, mereka punya hak. Nah, kerabat kita, saudara-saudara kita. Wal yatama, hak yang keempat anak-anak yatim. Wal masakini, hak yang kelima hak orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, hak yang keenam hak al jar dzil qurba, yaitu tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ini bedanya. Al jar dzil qurba yaitu tetangga sekaligus saudara, ada hubungan kerabat. Ini lebih kuat haknya. Kemudian al-jar al-junub, maksudnya jar, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya, tapi dia tetangga, memiliki hak. Nah, kemudian wasahibi bil jam. Taib. Yang dimaksud dengan as-sahibi bil jam yaitu az-zaujah. Was-siddiq al-mulazim. As-sahibi bil jam yaitu istri, kalau dia perempuan berarti suaminya, yaitu pasangannya, teman yang senantiasa berada di sisinya. Demikian pula teman yang senantiasa berada di sisinya ketika melakukan safar, itu masuk as-sahibi bil jam. Demikian pula hubungan antara apa? Antara muallim dengan muta'allim, antara guru dengan muridnya, ini masuk dalam as-sahibi bil jam, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala dalam penjelasan makna ayat ini. Wa ibnis sabil, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, yaitu para musafirin. Yang ke-9 ke-8. Yang ke-9 ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan yang ke-10 budak-budak yang ada di bawah kekuasaan kalian. Wa ma malakat aymanukum, budak-budak yang kalian miliki. Dan juga masuk dalam ma malakat aymanukum, dalam keumuman lafaz ini, yaitu binatang-binatang yang kita miliki. Mereka punya hak, nah, untuk diberi makanan. Nah, ini al-huquq al-asyrah, hak-hak yang 10. Kemudian Allah tutup, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, ay mutakabbiran, orang yang menyombongkan diri. Al-fakhur yaitu yang congkak, yang suka untuk memuji-muji diri sendiri dan menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya. Ini namanya fakhur. Taib. Jadi ayat yang ke-36 di surat An-Nisa ini disebut dengan ayat apa tadi? Istilahnya apa, Ahmad? Ayat apa?
Taib. Naam, ayatul huquqil asyra, ayat hak-hak yang 10. Karena di situ disebutkan apa? 10 hak. Yang diawali dengan hak siapa? Diawali dengan hak siapa, Raihan? Taib. Dimulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyata asyra, yang ke-12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Yang ke-12 yaitu apa? Peringatan untuk kita perhatikan terkait wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya beliau. Di mana beliau berwasiat tentang perkara tauhid, atau secara umum berwasiat agar umat ini berpegang teguh dengan apa? Adam? Dengan kitabullah. Taib. Siapa yang kemarin menulis hadisnya? Tarik. Taib. Nah, itu ditambahkan. Naam. Karena dalam athar Ibnu Mas'ud korelasinya itu apa? Untuk kita bisa mensinkronkannya adalah apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Dan di antara ayat-ayat yang mencakup yang muhkamat yaitu 3 ayat di surat Al-An'am tersebut. Hadis Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim, wa ana tarikun fikum tsaqalain awwaluhuma kitabullah. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang berat. Yang pertama adalah kitabullah. Fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Padanya petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Ats-tsalitsata asyrah ma'rifatu haqqillahi alaina. Yang ke-13 mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Apa hak Allah atas kita semua? Indak Hamzah. Nah, dalam hadis gimana? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Taib. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, kita harus tahu hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak teragung dari semua hak-hak yang ada, yang harus kita kedepankan dari semua hak, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Taib. Mungkin itu dulu. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.